Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudi Andika Sujatmoko dari Fakultas Fisioterapi jurusan Fisioterapi Universitas Esa Unggul. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai shortwave diathermy atau yang biasa disingkat dengan SWD. Definisi dari shortwave diathermy. Shortwave diathermy adalah modalitas terapi yang menghasilkan energi elektromagnetik dengan arus bolak-balik berfrekuensi tinggi. Shortwave diathermy atau diathermy gelombang pendek juga merupakan salah satu modalitas pemanasan dalam atau deep heating, di mana keadaan ini tidak dapat dicapai oleh alat pemanas lainnya seperti microwave diathermy atau MWD maupun infrared. Reaksi yang terjadi pada SWD ini ialah reaksi osilasi, rotasi, dan vibrasi sehingga akan menghasilkan panas di jaringan. Transfer energi pada shortwave diathermy melalui mekanisme konversi, yaitu dari energi elektromagnetik menjadi energi termal. Federal Communication Commission atau yang biasa disingkat FCC telah menetapkan 3 frekuensi yang digunakan pada shortwave diathermy, yaitu pertama, frekuensi 27,12 MHz dengan panjang gelombang 11 meter. Yang kedua, frekuensi 13,56 MHz dengan panjang gelombang 22 meter. Dan yang ketiga, frekuensi 40,68 MHz dengan panjang gelombang 7,5 meter. Frekuensi yang sering digunakan pada SWD untuk tujuan pengobatan ialah frekuensi 27,12 MHz dengan panjang gelombang 11 meter. Shortwave diathermy yang digunakan dalam pengobatan mempunyai dua arus, yaitu arus continuous SWD dan pulse SWD. Continuous shortwave diathermy atau yang biasa disingkat CSWD, yaitu pada penerapan continuous SWD, energi termal dominan terjadi di dalam jaringan. Setiap jaringan yang menerima panas memiliki tahanan yang berbeda-beda. Seperti contohnya jaringan lemak lebih cepat menyerap panas dibanding jaringan otot, sedangkan jaringan otot lebih cepat menyerap panas dibanding dengan kulit. Secara fisiologis, jaringan otot tidak memiliki termosensor, tetapi hanya pada jaringan kulit. Sehingga dengan adanya rasa panas di kulit, saat pemberian continuous SWD, maka sebenarnya sudah terjadi overthermal pada jaringan otot di bawahnya, karena jaringan otot lebih cepat menerima panas daripada kulit. Continuous SWD utamanya menimbulkan efek termal, sehingga menghasilkan efek fisiologis berupa peningkatan sirkulasi darah dan proses metabolisme. Pulse shortwave diathermy, atau yang biasa disingkat dengan PSWD. PSWD dihasilkan dengan memutus aliran arus berfrekuensi tinggi secara berkala sehingga PSWT menyala dalam waktu yang singkat dan mati dalam waktu yang setara, atau lebih lama daripada waktu arus mengalir. Waktu menyala disebut dengan denyut, dan setiap denyut berisi banyak siklus pada frekuensi dasar 27,12 MHz. Metode gelombang pendek denyut menggunakan aplikator drum atau monoda untuk menghantarkan arus induksi. Monoda berisi gulungan kawat yang berjarak di dalam wadah plastik dan diselubungi untuk menghilangkan sebagian besar medan listrik. Tujuan pemberian SWD atau shortwave diathermy. Yang pertama, memperlancar peredaran darah, mengurangi rasa sakit, mengurangi spasme otot, membantu meningkatkan kelenturan jaringan lunak, serta mempercepat penyembuhan radang. Perubahan fisiologi yang ada pada shortwave diathermy. Yang pertama, pada perubahan panas atau temperatur. Meningkatnya metabolisme tubuh. Peningkatan temperatur mengakibatkan metabolisme dalam tubuh meningkat karena adanya peningkatan aktivitas sel. Yang kedua, terjadinya vasodilatasi lokal atau pelebaran pembuluh darah dan peningkatan aliran darah yang membuat kulit berwarna kemerahan di area yang terkena SWD. Selanjutnya, meningkatnya produksi keringat. Perubahan suhu menyebabkan produksi keringat tubuh karena homeostasis tubuh berusaha menyeimbangkan suhu tubuh dengan cara memproduksi keringat. Selanjutnya ada di jaringan ikat. Efek fisiologi pada jaringan ikat ialah meningkatkan elastisitas jaringan seperti kolagen,
tendon, ataupun ligamen. Efek pada otot yakni memberi efek relaksasi tubuh dan mengurangi rasa nyeri di otot, atau juga dapat menimbulkan rasa sedatif atau nyaman pada tubuh pasien. Selanjutnya, efek fisiologi di syaraf, yakni meningkatkan kecepatan hantaran syaraf pada tubuh. Indikasi dan kontraindikasi shortwave diathermy. Indikasi shortwave diathermy dapat digunakan untuk kasus-kasus seperti muskuloskeletal, seperti contohnya keluhan tendonitis, nyeri artritis, kaku sendi, inflamasi kronik, low back pain atau LBP, sprain dan strain otot, sprain dan strain ligamen, serta spasma otot. Kontraindikasi shortwave diathermy. Shortwave diathermy tidak dianjurkan diberikan untuk pertama, pada pasien pemasangan besi atau gips pada tulang, karena besi atau gips pada tulang dapat menyerap panas yang diberikan oleh gelombang elektromagnetik dari shortwave diathermy, sehingga dapat menimbulkan efek tidak nyaman ataupun efek samping pada pasien. Selanjutnya ada pasien dengan penderita tumor atau kanker, pasien yang menggunakan pacemaker jantung atau alat pacu jantung, wanita yang sedang menstruasi atau sedang masa kehamilan, di sekitar regio mata, dan pasien dengan penyakit tuberkulosis pada sendi. Dosis yang diberikan dalam terapi shortwave diathermy. Yang pertama, intensitas SWD disesuaikan dengan persepsi nyeri pasien. Yang kedua, target temperatur umumnya 40-45 derajat Celcius. Banyak pertemuan untuk terapi, kurang lebih 2 kali untuk penyakit akut dan 4 kali untuk penyakit kronis. Jarak pelekatan elektroda yakni 5-10 cm dari kulit pasien. Waktu pengobatan adalah kurang lebih 15 menit. Cara penggunaan shortwave diathermy. Yang pertama, pre-pemanasan alat 5-10 menit. Yang kedua, pasien terbebas dari pakaian dan logam, agar pasien tidak terkena shockwave berfrekuensi tinggi berupa panas dari terbenturnya radiasi SWD pada tubuh pasien yang masih menggunakan benda-benda logam. Selanjutnya, posisikan pasien senyaman mungkin, baik itu duduk ataupun berbaring. Selanjutnya, pasang elektroda sesuai dengan tempat yang dituju. Jarak antara elektroda dengan pasien kurang lebih 5-10 cm. Durasi sekitar 15 menit. Intensitas sesuai dengan aktualitas patologi. Selanjutnya, tes sensibilitas, yakni merupakan tes fungsi sensorik seperti nyeri, suhu, ataupun tekanan pada tubuh pasien. Selanjutnya, usahakan pasien tidak boleh bergerak saat pemberian terapi guna memaksimalkan penggunaan dari shortwave diathermy ini. Yang terakhir, intensitas dipertahankan sesuai dengan toleransi pasien. Apabila berlebih dapat dikurangkan dan apabila kurang dapat ditambah intensitasnya. Penempatan atau susunan elektroda. Yang pertama ialah kontraplanar. Dalam metode ini, elektroda ditempatkan berlawanan arah di sekitar area tubuh yang harus dirawat. Sebagian besar digunakan untuk perawatan pergelangan kaki atau regio bahu. Selanjutnya ada koplanar. Dalam metode ini, elektroda ditempatkan berdampingan pada aspek yang sama dari bagian tersebut, asal ada jarak yang cukup di antara keduanya. Sebagian besar penempatan elektroda ini digunakan untuk nyeri punggung bagian bawah. Selanjutnya ada crossfire treatment, yakni setengah terapi diberikan dengan elektroda di satu posisi dan setengah terapi diberikan elektroda di posisi lainnya. Sebagian besar penggunaan crossfire treatment digunakan untuk sinus dan sendi lutut. Yang terakhir ialah pemasangan monoplanar. Elektroda aktif di atas satu lesi, dan metode ini digunakan untuk lesi yang sangat superficial seperti pada wajah atau sinus. Sekian video singkat mengenai shortwave diathermy yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.